Dengan DCIM biasa nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Hairul Azmi, NPM 202191063 dari Pendidikan Jasmani kelas B. Di sini saya memaparkan analisis saya terhadap permainan bola kecil yaitu rondes. Sebelum kita masuk ke analisis, kita harus tahu apa itu rondes. Permainan rondes hampir sama dengan permainan kasti, tapi namun ada perbedaannya. Rondes ini diciptakan oleh Georg Hancock, pertama kali dimainkan di Amerika Serikat yaitu di Chicago. Rondes adalah permainan atau olahraga bola kecil yang menyerupai kasti, baseball, bola bakar, atau softball. Nah, untuk lapangan rondes yaitu berbentuk segi 5. Nah, untuk lapangan rondes sendiri adalah berbentuk segi 5. Setiap panjangnya yaitu 15 meter. Setiap sudut yaitu diberi base atau papan hinggap. Nah, di sini ada 5 base. Yang pertama base 1, base 2, base 3, base 4, dan base 5. Nah, di tengah-tengah di sini terdapat pitcher atau pelempar. Di bagian belakang ada tempat tunggu untuk tim pemukul. Nah, untuk tempat tunggunya yaitu berada di sini. Sedangkan untuk pemukulnya yaitu berada di sini. Nah, untuk di belakang pemukul ada catcher yang berarti menangkap bola dari si pelempar tersebut. Nah, permainan rondes ini dimainkan oleh 2 regu, 1 regu sebagai pemukul dan 1 regu sebagai penjaga. Setiap regu terdiri dari 6 sampai 12 tim, 12 pemain maksudnya. Itu juga boleh dimodifikasi, dan 6 pemain adalah cadangan. Di dalam setiap permainan terdapat 2 inning atau terdapat maksudnya 3 inning atau 3 babak. 1 inning terdiri atas 1 kali jaga, 1 kali memukul untuk setiap regu. Permainan rondes dinyatakan telah selesai jika setiap regu telah memperoleh giliran 3 kali menjadi regu pemukul dan menjaga. Nah, untuk masuk ke regu pemukul. Setiap memukul berada di area bebas atau tempat tunggu. Pemain yang mendapatkan giliran memukul bisa menuju ke base 5, home base. Setiap pemain regu memukul boleh memukul bola 3 kali kesempatan. Nah, kita masuk terhadap lapangan ini ya. Nah, untuk memukul. Nah, untuk yang memukul berada di base ini. Di base 5. Nah, untuk yang lainnya kita di ruang tunggu untuk menunggu pemukul yang tersebut ini. Nah, kita masuk ke dalam regu penjaga. Setiap pemain regu penjaga menempatkan diri di area lapangan. Pemain yang menjaga base disebut baseman. Pemain yang melempar bola ke pemukul disebut pitcher. Pemain yang menangkap bola dari pitcher disebut catcher. Nah, untuk regu penjaga, karena tadi sudah ada regu pemukul, untuk regu penjaga boleh di mana saja. Boleh di sini, boleh di setiap base, di sini, di sini, di sini. Yang penting mengetahui arah bola pemukul yang mau kemana arah bolanya gitu. Nah, untuk pergantian pemain, jika seluruh tim memukul sudah mendapatkan giliran memukul, maka akan bertukar posisi antara tim memukul dengan penjaga. Jika pemain pemukul terkena bola, maka pemain tersebut keluar dari lapangan. Kemudian dilanjutkan pemain memukul berikutnya tanpa ada pertukaran posisi antara tim pemukul dan tim penjaga. Jadi dimaksudkan ketika tim pemukul ini memukul bola, nah si bolanya itu ditangkap oleh regu penjaga. Nah, tetapi si regu pemukul ini malah kena bola.
atau dibakar itu bolanya, dipantulkan terhadap base ini. Nah, jadi kalau di kasti itu kalau rounders itu berbeda dengan kasti. Kalau di kasti itu kalau pemukul ini sudah mati, maka akan berganti posisi antara si pemukul sama si penjaga. Nah, kalau di rounders ini berbeda. Jadi kalau si pemukul itu mati, maka si pemukul itu tidak mengikuti permainan selanjutnya, harus keluar dari lapangan. Nah, jadi terus diteruskan lagi sama si pemukul kedua, si pemukul ketiga selanjutnya. Nah, untuk nilai 2 jika pemain regu mampu memukul benar. Kemudian menuju base 1 sampai base 5 dengan selamat, tidak dibakar baseman atas pemukulannya sendiri atau home run. Nah, jadi gini. Ketika si pemukul ingin mendapatkan nilai 2, jadi ketika si pemukul si pelempar melambungkan bola dari si pemukul melambungkan bola ke sini. Nah, si pemukul ini lari dengan sekencang mungkin, lari ke B1 dan menginjak atau pokoknya yang penting ke base 1 dulu, terus ke base 2, ke base 3, ke base 4 dan langsung ke base 5 atau ke base 5 yang melewati gas 5. Nah, di situ mempunyai 2 poin. Terus jika pemain dari regu pemukul mampu memukul dengan benar tetapi berhenti di salah satu base dan menunggu pemukul lain untuk memukul dan memukul tersebut memukul dengan baik, maka yang tadi lari boleh melanjutkan ke base 5. Nah, jadi gini, ketika si pemukul lari memukul bola tetapi memukul bolanya tidak terlalu jauh dari si penjaga. Nah, si pemukul ini lari ke B1. Nah, tapi terhenti di B1 karena si penjaga sudah menguasai bolanya. Nah, otomatis si pemukul ini harus berhenti. Nah, terus juga si pemukul 1 ini harus menunggu si pemukul yang kedua. Nah, ketika si pemukul kedua pukulannya memang jauh ke area dari si penjaga, maka si yang pukulan ke 1 itu boleh lari ke base 2 dan seterusnya. Maka dari situ akan terdapat poin 1. Nilai 0 jika melakukan pukulan benar tetapi tidak berhasil mencapai base 5. Ini juga termasuk cara menghentikan tim pemukul pada permainan. Dimaksudkannya di sini ada si pemukul. Nah, di sini ada si pelempar. Si pelempar melemparkan bola ke si pemukul. Nah, tetapi si pemukul ini tidak bisa memukul bola terlalu jauh yang terdapat pada penjaga di sini. Otomatis penjaga dapat menguasai bola. Nah, ketika si pemukul ini mau lari ke base 1, ternyata si penjaga ini sudah memasukkan bola ke base atau membakarnya. Otomatis si pemukul yang tadi itu sudah mati gitu, sudah mati. Jadi si pemukul ini tidak bisa hidup lagi. Berbeda dengan kasti ya. Nah, terus si pemukul 2 juga begitu, terus selalu mati. Nah, ketika menyisakan 2 lagi, maka permainan digantikan dengan si pemukul menjadi si pemukul ini menjadi regu penjaga dan si penjaga menjadi tim pemukul. Nah, untuk nilai 1 untuk penjaga, ketika pelempar ini melemparkan ke si pemukul, terus si pemukul ini melambungkan ke arah si penjaga. Nah, si penjaga ini menangkap tanpa tersentuh ke tanah. Otomatis si penjaga ini mendapatkan poin 1, halnya seperti kasti. Nah, terus juga si pemukul itu mendapatkan 3 kali kesempatan. Nah, ketika si pemukul mempunyai 3 kali kesempatan, tetapi si pemukul tidak mengenainya ketiga kalinya gitu, tidak
tidak mengenai bola, maka si pemukul itu otomatis mati. Nah, manfaat dari permainan kecil rounders ini yaitu manfaat bermain rounders melatih dan mengasah kemampuan kelincahan diri, meningkatkan kecerdasan dan kecermatan dalam bertindak cepat, melatih kerjasama dan komunikasi yang baik dengan sesama anggota, saling bekerja sama antara tim atau regu, saling berkoordinasi antara tim, dan melampaui kecepatan yang ada. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Saya Fauzi Hairul Azmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.